Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rekan-rekan sekalian, kembali lagi kita dalam pembahasan ilmu terjemah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik wahdatut terjemah atau sub-sub terjemahan. Di dalam video sebelumnya kita juga telah membahas wahdatut terjemah atau sub-sub terjemahan. Yang pertama, sub terjemahan itu adalah kalimat, yaitu kata yang terdiri dari isim, fiil, dan huruf. Kemudian di video sebelumnya juga kita telah membahas at-tarakib atau struktur-struktur kalimat atau struktur-struktur terjemahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas al-jumal atau kalimat-kalimat. Al-jumal merupakan jamak taksir dari al-jumlah yang artinya kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab diartikan dengan kata, sedangkan al-jumal dalam bahasa Arab itulah yang diartikan dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimat yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kalimat dalam artian bahasa Indonesia yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan jumlah. Jumlah dalam terjemahan, ilmu terjemah atau dalam bahasa Arab identik dengan kalam. Kalau kalam itu dalam bentuk lisan, sementara jumlah itulah yang dalam bentuk tulisan. Persyaratannya hampir sama, di mana kalam syarat yang pertamanya yaitu harus mempunyai lafaz, yakni terdiri dari suara yang terdiri dari bahasa Arab. Nah, dalam jumlah, lafaz itu diartikan dengan kata yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah juga. Nah, persyaratan kalam yang kedua yaitu murakkab, artinya kalam itu biar bisa disebut dengan kalam harus minimal terdiri dari dua kalimat atau lebih yang membentuk sebuah kalam. Nah, dalam jumlah pun minimal juga harus terdiri dari dua kata atau lebih. Persyaratan yang ketiga dari kalam adalah mufid, artinya berfaedah, ada informasi yang bisa diambil dari ungkapan tersebut. Begitu juga dalam jumlah, juga minimal terdiri dari dua kata atau lebih. Minimal ada satu informasi yang bisa diambil dari ungkapan atau kalimat tersebut, itulah baru disebut dengan jumlah. Persyaratan yang keempat dari kalam yaitu bil wad'i, artinya dengan menggunakan bahasa Arab. Begitupun dalam jumlah, kata-kata yang mau dibahas atau diungkapkan tersebut harus menggunakan bahasa Arab. Itulah yang dimaksud dengan jumlah. Nah, dalam terjemahan sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, sebuah jumlah minimal harus mempunyai struktur kalimat, yaitu isim, fiil, dan huruf. Kemudian jumlah tersebut atau kalimat tersebut mempunyai struktur atau tarkib, yaitu struktur kata, baik itu isnadi atau bayani atau majazi atau adat dan sebagainya, barulah bisa disebut dengan jumlah. Adapun jumlah pertama dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatul ismiyah atau kalimat ismiyah. Kemudian jumlatul fi'liyah atau kalimat fi'liyah. Kemudian yang ketiga ada namanya jumlatul basithah awil qasirah atau kalimat sederhana. Kemudian ada namanya yang keempat jumlatul muwassa'ah awil murakkabah, artinya kalimat luas atau panjang.
Kemudian yang kelima dikenal dengan jumlatul muaqqadah, artinya kalimat kompleks. Sedangkan yang keempat ada disebut dengan faqrah atau paragraf. Yang pertama, jumlah dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatul ismiyah. Yang dimaksud dengan jumlatul ismiyah adalah ya jumlatul lati tatakawwanu minal mubtada al khabar, yaitu sebuah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada itu kalimat utama, sedangkan khabar adalah berita atau penjelas keterangan dari kalimat utama. Contohnya, hadza baiti. Hadza mubtada, baiti khabar. Dalam bahasa Indonesia, ini rumahku. Ini kalimat utamanya, keterangan atau penjelasan dari ini itu adalah rumahku, maka rumah adalah khabar. Nah, sebuah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah yaitu ya jumlatul lati tatakawwanu minal fi'il wa fa'il, yaitu sebuah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau terdiri dari kata kerja dan pelaku atau subjek. Contohnya, jalasa Rivaldi, artinya Rivaldi duduk. Nah, jalasa fi'il atau kata kerja, Rivaldi adalah fa'il atau subjek atau pelaku. Nah, kata yang terdiri dari kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah yang ketiga adalah al-jumlatul basithah awil qasirah, artinya kalimat yang sederhana. Yang dimaksud dengan jumlatul basithah awil qasirah adalah hiya jumlatul lati tatakawwanu minal mubtada awil khabar au tatakawwanu minal fi'li wal fa'il faqat. Artinya, kalimat sederhana adalah kalimat yang hanya terdiri dari mubtada khabar saja atau hanya terdiri dari fi'il dan fa'il saja. Tidak ada keterangan, tidak ada penjelasan yang lainnya. Nah, ini disebut dengan kalimat sederhana. Dalam bahasa Arab mungkin zalika baiti, zalika abi, azhabu ilal madrasah, aqumu minan naumi. Nah, itu disebut dengan jumlah basithah atau kalimat sederhana. Jumlah berikutnya adalah jumlatul muwassa'ah awil murakkabah, artinya kalimat sempurna atau kalimat yang lengkap. Definisinya, al-jumlatul muwassa'ah ya jumlatul lati tatakawwanu minal fi'il wa fa'il wa maf'ulun bih wal hal au jumlatul qasirah ma'ama yataqayyadu arkanuha mimma fa'il wa nu'ud wa halat wa ma ila zalika mimma yudafu ilaiha liidahi nahiyatil ma'na al-murad wa tahsisi wajhil maqsudi minha. Kalimat sempurna ialah kalimat sederhana ditambah objek, sifat, hal, dan sebagainya untuk menjelaskan makna yang dimaksud.
Maksudnya jumlatul muwassa'ah itu atau kalimat sempurna itu adalah merupakan kalimat sederhana pada awalnya, cuman ditambah penjelas atau keterangan untuk melengkapi pemahaman pendengarnya. Contohnya seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya jumlatul muwassa'ah berasal dari jumlatul basithah. Sebelumnya kita ambil dulu jumlatul basithah. Contohnya kita ambil jumlah fi'liyah. Ta'allamu talibun. Ta'allamu merupakan fi'il, talibun fa'il. Nah, jumlah yang hanya terdiri dari fi'il dan fa'il disebut dengan jumlatul basithah atau kalimat sederhana. Nah, kalimat sederhana ini jika ditambah keterangan maka akan berubah menjadi jumlatul muwassa'ah. Contohnya, ta'allamu talibu at-tarjamata. Siswa sedang belajar ilmu tarjamah. Nah, penambahan maf'ul di sana merupakan pelengkap sehingga merubah status jumlatul basithah menjadi jumlatul muwassa'ah. Atau ditambah lagi dengan na'at. Contohnya, ta'allamu talibu at-tarjamatal ma'nawi. Artinya siswa sedang mempelajari terjemah maknawi. Atau ditambah lagi mungkin dengan hal atau keterangan, ta'allamu talibu tarjamatal ma'nawi mujtahidan. Artinya siswa sedang belajar ilmu terjemah maknawi dengan sungguh-sungguh. Nah, semakin lengkap sebuah kalimat, status itulah yang merubah jumlatul basithah menjadi jumlatul muwassa'ah atau kalimat sederhana menjadi kalimat sempurna atau lengkap. Selanjutnya adalah al-jumlatul mu'aqqadah. Yang dimaksud dengan jumlatul mu'aqqadah adalah hiya jumlatul lati kana ma'naha ghamidan muhtajan ila ta'mili 'amikin wa tafkiri daqiqin. Artinya, kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung makna yang sangat sulit dan rumit sehingga membutuhkan pemahaman atau penganalisaan yang teliti. Nah, kenapa sebuah kalimat ini menjadi sulit atau rumit sehingga membutuhkan pemahaman yang teliti? Itu disebabkan oleh berbagai hal. Dzalika bisababin tarkibiha allazi yakunu fiha sighatul kalimah wa mawqi'iha al-musyatabihan aw at-taqdim aw at-ta'khir fil mubtada' wal khabar aw fi'li wal fa'il wal maf'ul. Karena bisa jadi dalam sebuah kalimat tersebut terdapat dua kata atau mungkin dua kondisi yang saling bertentangan, atau mungkin menggunakan kata yang mirip tapi maknanya berbeda. Atau bisa jadi juga kalimat tersebut mengandung susunan kalimat yang tidak lazim adanya takdim atau takhir. Contohnya mendahulukan khabar dari mubtada atau mengkemudiankan mubtada dari khabar. Atau mungkin dalam kalimat fi'liyah mendahulukan fa'il dari maf'ul dari fi'ilnya atau mendahulukan maf'ul daripada fi'il dan fa'ilnya. Nah, kondisi seperti ini tentunya membuat seorang penerjemah harus benar-benar jeli dan teliti untuk menerjemahkan agar hasil terjemahannya tidak salah. Nah, bentuk kalimat yang mempunyai struktur seperti ini disebut dengan jumlatul mu'aqqadah atau kalimat yang kompleks. Nah, contoh-contoh kalimat seperti ini sering kita temui dalam syair. Contohnya,
kulluna ya'lamu ma ta'radat lahu baldanuna. Artinya, semua kita mengetahui apa saja yang berada atau yang tersedia di negara kita. Nah, susunan kalimat ini termasuk rumit. Perhatikan, yang pertama mubtada, yaitu kulluna, terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Kemudian khobar ya'lamu, yang kemudian ada maf'ul minal mausul. Ma pada dalam kata istilah ya'lamu tadi merupakan maf'ul dari ya'lamu. Ta'arradat ma mausul dengan silahnya itu ta'arradat. Kemudian ada lahu jar majrur. Kemudian baldanuna. Kemudian ada baldaduna yang terdiri dari fa'il dan mudhofun ilaih. Baldanu fa'il dan dia juga mudhof, mudhofun ilaih, fa'il dari ta'arradat. Nah, kalimat ini sudah mengandung mubtada, mengandung fi'il dan fa'il, kemudian juga mengandung khobar, sehingga susunan kalimatnya terlalu rumit. Nah, contoh kalimat seperti ini disebut dengan jumlatul muakkadah atau kalimat kompleks. Selanjutnya adalah faqrah, artinya adalah paragraf. Yang dimaksud dengan faqrah hiya majmu'atil jumali allati tabat bi faqratin wahidatin. Artinya, paragraf ialah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling terikat dengan satu ide pikiran. Maksudnya, paragraf itu merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang diikat oleh satu gagasan atau ide pokok. Itulah yang dimaksud dengan faqrah atau paragraf. Contohnya, Ahmad, hada Ahmad, huwa sodiki, huwa yaskunu fi Batang Natal, huwa talibun nasitun fi Jami'atil Islamiyatil Hukumiyah Mandailing Natal. Nah, pada contoh-contoh tersebut ada sebuah ide pokok yang dikembangkan, yaitu Ahmad, di mana kalimat-kalimat berikutnya itu menjelaskan siapa si Ahmad ini. Nah, kumpulan dari beberapa kalimat tersebut diikat oleh satu gagasan atau ide pokok tentang si Ahmad. Nah, kumpulan dari beberapa kalimat inilah yang dimaksud dengan paragraf atau faqrah. Nah, semua yang telah kita bahas tadi bisa dilihat atau dirujuk dalam buku Dr. Andes Muhammad Mansur dan Kustiawan SAG, di dalam bukunya Dalilul Khatib al-Mutarajjim, diterbitkan di Jakarta oleh penerbit PT Moyo Sigoro Agung tahun 2002. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Bagi rekan-rekan yang belum mengerti atau ada hal yang ingin ditanyakan perjelas, bisa di komen di bawah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.